Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuttarina dengan NIM 2401700149 dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah data mining dengan judul Analisis Clustering Ekspor Komoditas Indonesia tahun 2023-2024 menggunakan metode Keynes. Nah, sebelum masuk ke proses clustering, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber data yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan merupakan data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tepatnya berasal dari Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia tahun 2024. Dari publikasi tersebut, kami mengambil tabel ekspor menurut kelompok komoditas tahun 2023 dan 2024. Pada tabel tersebut terdapat informasi mengenai berat bersih ekspor, nilai FOB, serta persentase perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, karena tujuan penelitian kami adalah melakukan clustering terhadap karakteristik ekspor komoditas Indonesia, maka kami memilih data tersebut karena sudah memiliki variabel numerik yang lengkap dan sesuai untuk diterapkan pada algoritma Keynes. Setelah itu, data dari tabel BPS kami salin ke dalam Microsoft Excel sebagai data mentah. Nah, raw data ini terdiri dari kelompok migas, non-migas, hingga subkomoditas seperti kopi, kakao, lada putih, rumput laut, kayu gaharu, dan lain sebagainya. Setiap komoditas memiliki 6 atribut utama, yaitu berat bersih tahun 2023, berat bersih tahun 2024, persentase perubahan berat, nilai FOB tahun 2023, nilai FOB tahun 2024, persentase perubahan nilai FOB. Nah, keenam atribut inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam proses analisis clustering. Pada sel pertama, kami melakukan import library yang diperlukan selama proses analisis. Yang pertama adalah Pandas, digunakan untuk membaca file Excel serta mengolah data dalam bentuk data frame. Kemudian ada NumPy, digunakan untuk membantu berbagai operasi numerik dan perhitungan matematika. Selanjutnya ada Matplotlib dan Seabron, digunakan untuk membuat visualisasi data agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Nah, kami juga mengimpor standard scalar dan min-max scalar dari scikit-learn yang nantinya digunakan pada tahap normalisasi data. Hal ini penting karena setiap variabel memiliki skala yang berbeda-beda, sehingga perlu diseragamkan sebelum dilakukan clustering. Berikutnya adalah Keynes, yaitu algoritma utama yang kami gunakan untuk mengelompokkan data komoditas berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Kemudian ada PCA atau Principal Component Analysis, digunakan untuk mereduksi dimensi data sehingga hasil clustering dapat divisualisasikan ke dalam dua dimensi. Terakhir, terdapat library warnings yang kami gunakan untuk menyembunyikan pesan peringatan agar output notebook menjadi lebih rapi. Nah, masuk pada sel kedua, kami membaca dataset raw data menggunakan fungsi read Excel dari library Pandas. Setelah data berhasil dimuat, kami melakukan pengecekan awal terhadap dataset untuk memastikan data siap diproses. Nah, berdasarkan output yang ditampilkan, dataset terdiri dari 62 baris dan 7 kolom, artinya terdapat 62 data komoditas ekspor yang akan dianalisis. Selanjutnya, kami menampilkan 5 data pertama untuk memastikan bahwa data yang dibaca sudah sesuai dengan data pada file Excel. Terlihat bahwa dataset memiliki kolom komoditas, berat bersih tahun 2023 dan 2024, perubahan berat, nilai FOB tahun 2023 dan 2024, serta perubahan nilai FOB. Berikutnya, kami memeriksa tipe data pada setiap kolom. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kolom numerik yang terbaca sebagai objek, sehingga nantinya perlu dilakukan konversi ke tipe numerik pada tahap pre-processing. Nah, terakhir, kami melakukan pengecekan missing values. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki nilai 0, yang berarti tidak terdapat data yang hilang, sehingga dataset dapat dilanjutkan ke tahap pembersihan data. Nah, masuk pada sel ketiga, kami melakukan proses data cleaning dan feature engineering agar dapat siap digunakan dalam proses clustering. Langkah pertama adalah mengganti simbol ini dan nilai kosong menjadi 0, sehingga tidak menyebabkan error ketika dilakukan perhitungan. Selanjutnya, kami mengubah seluruh kolom numerik menjadi tipe integer dan atau float menggunakan PD2 numerik. Nih.
Proses ini memastikan semua variabel dapat diproses oleh algoritma K-means. Nah, setelah data bersih, kami mendapatkan 3 fitur baru. Yang pertama adalah rata berat, yaitu rata-rata berat bersih ekspor tahun 2023 dan 2024. Yang kedua adalah rata nilai, yaitu rata-rata nilai FOB tahun 2023 dan 2024. Dan yang ketiga adalah rasio nilai per berat, yaitu perbandingan antara nilai ekspor dengan berat ekspor. Fitur ini memberikan gambaran mengenai nilai ekonomi setiap kilogram komoditas yang diekspor. Nah, selain itu, kami juga membuat kolom kategori utama untuk mengelompokkan data menjadi kategori migas, non-migas, dan lainnya. Kelompok ini hanya digunakan sebagai informasi tambahan dan tidak digunakan dalam proses clustering. Nah, berdasarkan hasil output seluruh proses pre-processing tersebut berhasil dilakukan, jumlah data tetap 62 baris, namun jumlah kolom bertambah dari 7 menjadi 11 kolom karena adanya 4 kolom baru, yaitu rata berat, rata nilai, rasio nilai per berat, dan kategori utama. Nah, seluruh kolom numerik juga sudah memiliki tipe data awal yang sesuai sehingga dataset siap digunakan dalam analisis clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Ramadan Siregar dengan NIM 2401 70222 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang statistik perdagangan luar negeri Indonesia ekspor pada bagian pemilihan fitur dan persiapan data clustering. Langkah pertama kita sebelum melakukan clustering adalah memilih data atau metrik yang tepat. Di sini kita memiliki 6 metrik utama kinerja ekspor, yaitu ada berat, nilai FOB tahun 2023 dan 2024, serta persentase perubahannya. Kita fokus pada 6 metrik ini karena volume dan nilai menunjukkan skala, sedangkan perubahan menunjukkan tren. Selain itu, kita harus membersihkan datanya, baris rekap seperti migas, non-migas, dan total. Kita buang agar murni hanya menganalisis 53 komoditas individu. Pertama, kalau kita lihat kodenya pada bagian kerja, kita definisikan variabel fitur yang berisi daftar 6 kolom. Di sini ada berat bersih, nilai FOB, dan perubahan berat. Lalu bagian DF cluster, kita melakukan filtering. Kita membuang barisan fungsi isin untuk migas dan non migas, serta operator untuk membuang baris total. Data yang sudah bersih ini kita ubah menjadi bentuk array metric. Array metric X dengan values. Terakhir kita jalankan descript untuk melihat statistik dasarnya. Dari sinilah kita menyadari bahwa rentang data kita sangat timpang. Ada yang nilainya miliaran, dan ada juga presentasinya cuma puluhan persen. Lanjut, normalisasi data. Karena ada ketimpang rentang angka yang ekstrim tadi, kita wajib melakukan normalisasi karena algoritma K-means mengelompokkan berdasarkan jarak lurus. Ya, jika tidak dinormalisasi, fitur berat yang angkanya miliaran akan sepenuhnya mendominasi perhitungan. Jadi persentase akan dianggap tidak penting dari model ini. Di sini kita menggunakan library sketch learn. Kita inisialisasikan dulu modelnya dengan scalar. Ini standar scalar. Kita pilih algoritma ini karena lebih
kebal terhadap data-data yang ekstrim, data-data yang miliaran tadi. Kemudian kita jalankan scale. Fungsi ini otomatis menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data kita, lalu mengubah skalanya. Hasilnya variabel x, variabel x scale berisi data di mana setiap kolom memiliki nilai rata-rata yang mendekati 0 dan standar deviasi 1. Data sudah siap diproses oleh kami seperti ini. Selanjutnya ada elbow method. Tentukan K opsionalnya, K optimalnya. Dari 35 komoditas tadi sebaiknya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk menjawab ini kita itu tadi menggunakan metode elbow. Kita mengukur nilai inersianya, tingkat kerapatan dari sebuah kelompok. Semakin kecil angkanya semakin rapat, namun kita tidak membaginya menjadi terlalu banyak kelompok. Yang kita cari adalah titik sikunya, cuma titik penurunan. Titik siku tuh kalau kita bilang titik penurunan grafik yang mulai melandai. Berdasarkan grafik, penurunan drastis berhenti di angka 4. Jadi kita putuskan 4 itu angka cluster yang paling optimal. Kita membuat looping dulu for k in currents. Ini dia. Dari angka 2 sampai 10, di setiap perulangan mode K-means akan membuat model dengan jumlah kelompok K, lalu melatih menggunakan data yang sudah dinormalisasi X-scale. Setiap perulangan nilai kerapatannya disimpan menggunakan K-means inersia ke dalam sebuah list. Selanjutnya menggunakan MATLAB atau PLT. Di sini memplot hasil grafik biru. Kita juga menambahkan PLT X line di X4 untuk menggambarkan garis putus-putus berwarna merah sebagai penanda. Sebagai garis-garis putus penanda rekomendasi titik sikunya. Hasil print di bawah grafik mengonfirmasi bahwa dari K4 ke K5 itu menandakan penurunannya mendadak, mengecil dari 42 poin menjadi hanya 11 poin. Jadi nilainya seperti ini. K sama dengan 2, inersianya sama dengan 166. K sama dengan 3, inersianya 97. K sama dengan 4, inersianya sama dengan 70. K sama dengan 5, inersianya 44, dan selebihnya K sama dengan 10, inersianya 16. Jelaskan pasal 7 yaitu terlaksana K-min dengan Q optimal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Q optimal sama dengan 4 atau K sama dengan 5. Di sini kita bisa menjalankan K-min dengan N cluster sama dengan 4, ya di mana ini dari hasil elbow method.
Dan juga kita bisa melihat random state eh tanggal 22 yang pasti dengan ini kita hasil dari produksi setiap dijalankan hasilnya sama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tim ini dijalankan 10 kali dengan instalasi setelah yang berbeda. Yang terbaik bakal dipilih. Nah, di sini kita bakal melihat beberapa fungsi yang dimana fit fit ready yaitu melakukan fit integrasi model, fit ready yaitu memberi tabel cluster pada setiap data. Nah, hasil data ini bakal disimpan pada kolom baru yaitu cluster. Nah, di sini tandanya kita bisa melihat kisah menjalankan 4 sebenarnya itu kebanyakan, tapi data secara alami hanya membagi menjadi 3 cluster yang jelas. Tapi karena itu terus berlanjut, kita masuk memakai 3 cluster yang berisi 0,1,2. Distribusi yang timbang antara satu cluster cluster satu yaitu 90%. Menunjukkan sebagian besar komoditas dengan karakteristik serupa. Nah, di sini kita bisa melihat style yang dilakukan, yaitu analisis karakter cluster. Bagaimana kita bisa menghitung karakteristik untuk cluster. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa komoditas cluster yaitu cluster nol yang 3 komoditas yaitu hasilnya pertanian, lalu pertanian tanaman tahunan. Di dalam cluster satu ada 54 komoditas yang bisa kita baca, yang bisa kita baca sendiri. Dan lalu cluster kedua 3 komoditas yaitu cengkeh, lada hitam, dan lain-lainnya. Nah, yang dimana eh di itu ya, misalnya sama dengan PCA komponen yang 3 FPT kemudian PCLP fit kali fit fit transform kurung Excel. Nah, di sini kita belum melihat bahwa eh baca mencari arah dengan variasi besar. Oke, komponen satu kita bisa melihat arah variasi besar dan komponen kedua bakal ke arah variasi terbesar yang kedua yang dimana terlalu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa PC satu dari output yang dihasilkan kita bisa melihat bahwa PC satu menjelaskan 48 variasi besar dan PC kedua menjelaskan 23,9% variasi data. Nah, di sini kita sudah melihat implementasi grafiknya, yang dimana kelas kedua yaitu gas alam menjadi ungu, lanjut jadi di atas, yang dimana itu saja dari yang lain. Nah, versi kelas kedua, kita bisa melihat di hijau di area tengah akan sih atau disebut dengan kebetulan bulan. Nah, kelas satu kita bisa melihat di titik biru itu terbuat di area tengah dan bawah yaitu dari bawah itu komunitas. Nah, yang ketiga dari itu kosong. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa komunitas berlabel nilainya lebih dari 1 ton. Yang mana gas alam, yang mana gas alam bernilai 8,91 miliar dolar dan pertanian bernilai 5,69 miliar dolar. Hasilnya menilai 4,74 miliar dolar. Pertanian tanaman tahunan bernilai 3,88 miliar dolar dan pertanian mentah bernilai 2,23 miliar dolar. Lalu di terakhir juga kita melihat kopi di 1,62 miliar dolar. Di sini saya Afri Gabriel Syalubis dengan NIM 2401702118 akan melanjutkan pengertian dari sel-sel berikut. Nah, di sini ada sel 10 yaitu interpretasi cluster. Nah, itu di sini fungsinya kita memberikan nama dari setiap cluster kan. Kita bagi-bagi dengan nama-nama clusternya. Terus di cluster 0 itu isinya untuk komunitas unggulan. Itu tulang punggung dari ekspor lah, nilai tinggi pertumbuhan positif. Dan ini untuk dari strategi peternakan, tingkatkan hilirisasi dan brandingan. Terus di klaster satu itu komoditas potensial, yaitu itu
melihat dari jumlah komoditasnya, terus juga rata-rata nilai pertumbuhannya juga, baru top minyak mentah ataupun top 5 dari komoditas gitu kan. Sama ini kelompok terbesar nilai dari pertumbuhan positif. Ada yang super growth kopi itu yang bahkan sampai 77% dan buah 52%. Ini untuk mendorong dengan insentif dukung teknologi yang tingkat kualitas. Terus di klaster di klaster 2 itu ada komoditas raksasa. Itu mana tadi? Di komoditas raksasa itu fungsinya itu untuk seperti kayak bakalan jadi komoditas alam, itu komoditas dominan unggulan tunggal, nilainya lebih besar dari gabungan dari semua 48 komoditas klaster satu itu, tapi volumenya turun karena itu untuk mengelola resiko diversifikasi dan pantau harga global. Terus komoditas 3 ini itu kosong, itu komoditas niche. Itu karena dia hanya perlu perhatian yang khusus. Nah, lanjut di sel 11 itu visualisasi perbandingan. Di sini dia ada 4 perbandingan visualisasi. Yang grafik pertama itu fungsinya untuk skala log karena nilai antar klaster beda jauh. Terus yang kedua itu untuk ngeklaster yang paling tinggi. Klaster 0 lebih tinggi dari kelas 1 misalnya. Kan itu klaster 2. Terus juga yang grafik 2 itu garis merah di 0%. Batas-batas positif negatif. Ini hasilnya kan. Sama di grafik ketiga itu yang dari code ini tadi itu dia skala log karena rentang berat dan nilai beda jauh. Gas alam di pojok kanan atas itu hubungannya itu berat nilai tidak selalu linear. Terus grafik yang keempat, di grafik yang keempat warna hijau sama dengan tinggi, merah sama dengan rendah. Itu klaster 2 dominan di semua fitur yang hijau, klaster 1 relatif lebih rendah. Terus yang terakhir itu ekspor hasil. Ekspor hasil. Nah, di sini saya ngebuat langsung untuk hasilnya itu langsung direct ke Excel. Terus di sheet 1 itu bakalan ada data dengan cluster, yang sheet 2-nya bakalan statistik cluster, terus juga ringkasan cluster, sama yang keempat itu top 5 clusternya. Ini hasilnya. Hasil dari clustering semuanya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang awalannya itu raw datanya. Ini dia raw datanya tadi, yang data masih mentahnya yang dari file sebelumnya itu saya pindahkan ke Excel. Terus kan dimasuk ke data dengan cluster ini. Nah, di data dengan cluster ini baru keluarlah rata-rata berat dari 2023 dan 2024. Terus juga nilai rata-ratanya juga dari 2003-2024. Terus rasio nilai per berat itu juga itu buat nilai dibagi berat ini dibuat lihat harga jual per kilonya. Terus juga kategori utama itu
buat nandain mana migas dan mana yang lainnya. Terus klasternya, ini dia yang paling penting dari dari 0 sampai 3. Terus PCA 1 dan PCA 2 ini fungsinya itu melihat hasil reduksi dimensi pakai PCA buat visualisasi dari grafik gitu. Terus fungsinya ini biar memang lebih buat ngedetail, tahu di mana klaster mana yang memang kita bisa filter berdasarkan klaster, melihat komoditas apa saja yang masuk klaster 0, apa bedanya dari klaster 1. Terus hasil clusteringnya itu dari 56 komoditas itu yang dibagi jadi 4 pakai metode Cummins itu kan. Jadi totalnya itu ada cluster 0 itu ada 3, terus cluster 1 itu ada 53 potensial, terus juga cluster 2 itu ada 3 komunitas niche atau spesial. Terus komunitas 3 tuh yang raksasa itu yang paling gede itu cuman satu di gas alam. Nah, cluster 0 ini dia kayak pertanian. Pertanian ini dia tuh, dia nilainya 5,6 miliar, terus dia growth 29%, perubahan nilainya 29,26%. Jadi dia naik. Terus juga yang hasil minyak, hasil minyaknya itu turun di 12% growth-nya. Terus yang komoditas super tinggi itu rata-rata nilainya itu 4,7. Ini tabel statistik cluster. Nah, di sini perbandingannya itu jadinya yang rata-rata nilai 2024, yang ini tuh di 4 di cluster 0 itu 4,76 M, yang perbandingan dari sini itu berarti kenaikannya itu ada di 22,29% totalnya. Terus juga yang di cluster 2 itu 174 juta, cluster 2-nya 165 juta, terus cluster 3 itu 8,9 M. Nah, rata-rata nilai beratnya dari yang 2024 itu 7,4 M, cluster 0, cluster 1 220 juta, cluster 2 itu 28 juta, terus cluster 3 itu di 18,4 M kilo. Nah, rata-rata growth-nya itu dihitung dari perbandingan dari antara 2023 ke 2024. Itu yang kayak dari cluster 0 itu dari kenaikan dari sini ke sini itu 22,26%, terus juga dari yang sini ke sini itu 10,31%, terus dari yang cluster 2 nilai pertumbuhannya ke 2002, dari 2023 ke 2024 itu ini lumayan tinggi tuh sekitar 229%, sama yang cluster 3 dari 8,7 ke 8,9 M itu sekitar 1,53% saja. Di rata-rata growth beratnya gitu juga. Nah, di sheet keempat ini itu dia untuk ngeringkasinnya semuanya. Total jumlah komunitas per cluster, terus total nilai per cluster, rata-rata nilai, data growth. Ini hanya ringkasannya lah. Terus ini dia top 5-nya dari semua komoditas. Yaitu yang pertama tuh pertanian. Itu dia nilai di 2024 tuh mencapai 5,68 M dengan perubahan nilai itu 29,26%. Hasil minyak juga dari 4,74 itu dia tapi berkurang minus 12%. Terus pertanian tahunan itu 3,8 M dengan nilai growth 49,82%. Nah, yang bawahnya ini di top 5-nya itu di cluster 1 yang potensial. Di sini nilai pertumbuhannya, di sini perubahan growth-nya. Begitu juga dengan semuanya. Jadi kesimpulannya itu
hanya 4 komoditas pertanian hasil minyak, pertanian, tanaman tahunan, dan gas alam totalnya nilainya 23,2 miliar dolar atau 72% dari total ekspor. Nah, ini termasuk bahaya kalau satu komoditas turun, dampaknya besar ke perekonomian. Terus yang kedua itu ada gas alam itu spesial karena satu komoditas doang nilainya itu mencapai 8,9 miliar. Ini hampir sama dengan 53 komoditas dengan klaster satu yang totalnya hanya 9,22 miliar. Karena satu komoditas melawan 53 komoditas itu hampir sama, tapi volume gas alam itu turun sekitar 7,87%. Itu sebagai sinyal peringatan juga. Terus ada komoditas yang lagi booming itu yang kayak kopi, growth-nya itu 77%, cengkeh 235%, lada hitam itu 339%, dan buah-buahan itu 52%. Itu komoditas yang komoditas masa depan harus didukung dengan insentif biar dapat diakses ke pasar. Sama komoditas-komoditas yang perlu dievaluasi itu yang kayak karet alam itu turun 86%. Terus hasil minyak minus 12%, peternakan minus 14%, sama sarung burung itu minus 12%. Itu kayak harus dicek apa karena harga global turun atau apa karena produksi dalam negeri bermasalah, apa karena kompetitor lebih murah gitu. Terus sebagai besar komunitas ada satu klaster yaitu 53 dari 56 komunitas atau 94,6% masuk klaster satu, itulah kelompok potensial pertumbuhan nilai rata-rata 10,31% dan berat 2,07%, stabil dan itu sehat. Sekian dari saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.